Shalom saudara, saya senang bisa kembali mengunjungi Jemaat GBI Rock setelah 10 tahun yang lalu dengan suasana berbeda di gedung yang baru. Saya beberapa kali ke Aceh sejak tsunami, juga baru bulan lalu memberi bantuan ke Pidijaya di Aceh. Setelah tsunami, Kota Banda Aceh itu jauh lebih bagus daripada sebelum tsunami. Dan GBI Rock ini nampaknya gedungnya lebih bagus sesudah kebakaran. Lebih besar ya? Iya, lebih besar ya. Saya akan menyampaikan satu topik yang berjudul Salib di Tengah Badai Keluarga. Ini adalah salah satu judul dari buku yang pernah kami tulis. Izinkan saya mulai dengan testimoni singkat, sharing tentang depresi yang pernah saya alami 12 tahun yang lalu. Jujur, sebelum saya depresi, saya 6 tahun tidak beribadah. Walaupun saya pendeta. Saya ke gereja, tapi saya tidak beribadah. Saya datang sebagai pengkhotbah, persis duduk seperti Om Kris Manusama. Dari satu gereja ke gereja yang lain, bahkan kadang-kadang ada ibadah sampai 3-4 kali. Sampai suatu hari saya merasa kering, ketika saya tidak berkhotbah, saya datang ke gereja, saya tidak menikmati lagi ibadah. Saya tidak lagi bisa mendengarkan khotbah orang lain. Saya tidak menikmati lagi saat teduh. Saya tidak bisa lagi menikmati Bible study. Saya bangkrut secara iman. Bukan hanya secara emosi dan mental saya yang waktu itu lagi down, depresi, dan burnout. Sudah bisa bayangkan saya bisa terbang 130 kali setahun sebagai pembicara counseling yang paling banyak diundang di tahun-tahun itu, 2012-13. Saya memutuskan cuti, istirahat, menolak undangan selama 4 tahun. Dan pindah ke satu kota yang kecil, sejuk, namanya Salatiga. Juga menemani anak saya yang bungsu pada waktu itu juga lagi depresi di kota yang sama, sedang mengambil pendidikan SMA pada waktu itu. Juga abangnya yang lagi di Manila mengalami hal yang sama. Saya mengabaikan mereka bertahun-tahun, melupakan mereka bertahun-tahun, melalaikan mereka bertahun-tahun, karena kesibukan dan karena panggung yang menyilaukan mata saya sebagai seorang pembicara dan penulis buku yang terkenal pada tahun itu. Kami pergi ke beberapa psikolog, mengunjungi beberapa psikiater, menemui beberapa konselor untuk mengatasi masalah yang kami jumpai. Walaupun saya sebagai seorang konselor yang terkenal pada waktu itu. Saudara yang terkasih, wah ini lebih bagus, masih kurang dekat ya. Saya sadar bahwa sudah burnout, saya sudah depresi, saya tahu, saya belajar ilmu tentang kesehatan mental. Tapi saya terlambat untuk istirahat dan saya memutuskan untuk rehat selama 4 tahun. Anak saya bukan hanya depresi, tapi dia juga mendeklarasikan bahwa dia adalah seorang ateis. Dia juga seorang penyandang autis Asperger, seorang anak yang sangat cerdas dengan IQ 151. Itu memukul beban mental kami. Dan saya sempat memutuskan berhenti karir saya baik sebagai pendeta maupun sebagai konselor. Tapi beberapa teman memberi saya kekuatan dan kemudian kami bertahan. Sempat ingin melarikan diri, pindah ke Amerika Serikat. Bahkan satu pilihan yang lucu, kami ingin pindah ke Danau Toba untuk mancing ikan saja.
Saudara, mungkin beberapa tahun yang lalu saudara juga mendengar gembala saudara juga banyak waktu istirahat dan cuti. Siapapun kita, apalagi kami yang menjadi pemimpin satu lembaga gereja, kadang-kadang burnout, kelelahan, keletihan secara emosional, bahkan secara spiritual. Dan cuti adalah pilihan yang baik. Mundur, retret adalah pilihan yang bijak. 2 Korintus mengingatkan saya, kesaksian Paulus, setiap orang diizinkan ada duri dalam daging. Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak membanggakan diri, dan supaya kita bergantung hanya kepada anugerah dan kekuatan Tuhan. Saudara yang terkasih, tidak peduli apa keadaan kita, Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap peduli. Waktu anak saya menyatakan dirinya ateis dan tidak mau ke gereja, dia melawan pendeta. Dia tanya pendapat saya, apa pendapat Bapak karena saya ateis, Bapak adalah pendeta. Saya bilang kepada dia, kasih sayangku kepadamu tidak berkurang. Kau boleh tidak ke gereja, tapi ingat suatu hari kamu akan ketemu Tuhan. Saudara, kalau saya orang berdosa saja, seorang ayah yang berdosa, bisa mengasihi dan menerima anak saya, apalagi Tuhan Bapa di sorga. Dia tidak peduli keadaan kita, selama kita mau datang kepadanya, seperti janjinya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Semua kita butuh retret, semua kita perlu mundur sebelum kita maju lebih jauh. Saya ingin membaca satu ayat yang akan menjadi dasar khotbah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam ayat 1, penulis Ibrani mengatakan, kita berada dalam satu pertandingan iman, dalam satu perlombaan spiritual. Dan disaksikan banyak saksi yang sudah mendahului kita. Seperti Bapak Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan seterusnya yang sudah mendahului kita. Penulis Ibrani bilang, mari kita melakukan pertandingan iman ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena dia yang melatih, memimpin, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Sekarang kita belum sempurna, keluarga kita belum sempurna, karakter kita belum sempurna, pasangan kita belum sempurna. Kita sedang dibawa kepada proses kesempurnaan itu. Saudara yang terkasih, hidup itu seperti suatu pertandingan. Saya paling suka olahraga bola. Apalagi tinju. Kalau udah ada tinju kelas dunia, mata saya melotot. Kenapa saya menyukai tinju? Menyenangi sepak bola. Karena di situ banyak sekali diajarkan tentang ketekunan, disiplin, daya juang, motivasi yang kuat untuk bertanding secara sportif. Entah kenapa habis nonton tinju itu badan saya ringan gitu ya. Saya nggak tahu, Anda merasakannya nggak ya? Nonton bola itu, gitu ya. Hei, gitu. Kita bisa kadang-kadang teriak. Lah orang yang tanding, kita yang nonton, kita yang teriak. Saudara, hidup kita seperti itu. Kalau kita bertanding, lihat pemain bola, petinju, tidak ada yang menyelesaikan pertandingan tanpa kotor dan tanpa cedera. Tidak ada petinju yang mulus mukanya habis 12 ronde. Enggak ada. Babak belur, betul enggak? Tapi entah kenapa kita jadi tidak ada empati ketika dia babak belur. Oh ya. Apalagi idola kita menang gitu ya.
Hal yang sama dalam hidup kita. Kita juga mengalami banyak hal yang kotor, cedera. Pertandingan ini belum selesai. Kadang kita jatuh, tapi saya suka ketika jatuh, itu pelatihnya, bangun, ayo, tanding lagi. Selama dia tahu bahwa petinju itu masih bisa berjuang, dia kasih motivasi. Sudah tahu, Tuhan Yesus yang sama di atas sedang mengajak kita, ayo bangun lagi, tanding lagi, belum selesai. Dan penulis Ibrani mengatakan, ingatlah selalu akan Dia. Ingat selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, fitnahan, ejekan. Saudara pastilah mengalami banyak ejekan dan hinaan dari orang-orang sekitar. Dari teman, kerabat, mengejek kita, merendahkan kita, menghina kita, memfitnah kita. Guru dan pelatih kita lebih dulu mengalami. Dan yang mengejek dia adalah orang-orang yang dia ciptakan, orang-orang yang berdosa. Sama seperti orang yang merendahkan kita adalah orang yang sebenarnya jauh di bawah kita. Tapi mereka remehkan kita. Mereka hina kita. Maka Paulus benar. Tuhan izinkan pergumulan, itu duri supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak merasa hebat. Supaya kita tidak merasa suci. Tidak merasa benar sendiri. Supaya kamu jangan menjadi lemah. Supaya kamu jangan menjadi putus asa. Dalam pergumulan melawan dosa. Kita belum pernah sampai mencucurkan darah. Ya mungkin kita sakit perut, iya. GERD, iya. Mencret, iya. Sakit kepala, iya. Apa yang pusing-pusing itu? Ma? Migrain, ya kan? Ya kita alamin itu sebagai gangguan yang sekarang disebut dengan psikosomatik. Emosi kita yang sakit, badan kita ikut sakit, dibawa ke dokter, sehat. Tapi jiwa kita yang terganggu, pikiran kita yang tidak sehat. Tapi saudara dan saya tidak sendiri. Waktu Yesus mengalami tekanan yang sangat berat, darah, keringat darah itu keluar. Kadang mungkin kita malas keluar, berkurung aja di kamar. Sebagian kita malas makan, atau sebaliknya banyak makan ya. Ya stres itu hal yang normal. Semua kita pernah stres, semua kita mengalami tekanan-tekanan emosi. Tapi saudara dan saya punya pelatih yang lebih dulu memberi contoh kepada kita. Lalu kemana mata kita memandang? Kemana kita minta nasihat? Seringkali kita salah, cari teman dulu, ya. Cari orang yang kita kenal, lalu curhat. Tapi responnya negatif. Malah dia membocorkan sana sini. Jadi gosip, makin digosok, makin sip. Nah itu namanya gosip kan. Saudara di gereja ini juga pasti banyak gosip. Karena mata saudara tidak tertuju kepada Yesus. Kalau mata kita tertuju kepada manusia, betapapun hebat dia bukan pelatih iman kita. Bukan pelatih iman kita. Kalau saudara pergi ke konselor yang punya etika, boleh. Anda pergi ke psikolog yang punya etika, boleh. Tapi kalau Anda cerita sembarang cerita, saudara dan saya yang rugi. Tapi itu tidak mungkin kalau kita sibuk. Kadang kita perlu rehat, cuti, sabat. Ya. Nanti kalau ada pemimpin komsel, QC katanya ya, yang lagi stres banyak pergumulan, izin sama Pak Gembala, Pak cuti dulu. Kenapa?
urusan keluarga. Karena tidak ada yang bisa mengurus keluarga kecuali Anda. Sebagai pemimpin Komsel, QC, ada yang ganti. Ada posisi-posisi kita yang tidak tergantikan ketika ada masalah dalam keluarga kita. Saudara, berikutnya, saya membaca buku, dia mengatakan keluarga itu suatu paradoks. Banyak kontroversi yang bertentangan. Apa yang kita yakini itu tidak selalu sama. Tidak ada tempat yang membuat kita lebih disakiti, lebih berpotensi dilukai, selain menjadi bagian keluarga. Coba saudara ingat, siapa yang banyak melukai, bikin kita sedih, kecewa, dan marah? Bukan teman, bukan atasan. Setiap hari, minimal 16 jam, kita ada di rumah, tidur atau beraktivitas. Di gereja, di kantor, di sekolah, cuma 8 jam. Setiap hari kita berinteraksi dengan keluarga. Nah, disitulah konflik muncul. Saya kasih beberapa contoh yang real. Kita tahu bahwa rumah itu, keluarga itu adalah sumber sukacita. Di situ kita menikmati kegembiraan. Masih ingat waktu kita baru dapat bayi? Kita nyanyi tang tintang tintang, tang tintang tintang. Senang kali kita punya bayi, kita bergembira menyambut anak kita lahir. Ya, sampai 3 tahun, 4 tahun, anak kita itu imut-imut. Menyenangkan, lucu. Kita rindukan untuk pulang. Malas lembur. Tapi setelah remaja, yang imut-imut jadi amit-amit. Rasanya mau pulang kantor, malas kita pulang. Kalau tadi malas lembur, sekarang rajin lembur. Gak mau ketemu anak. Juga gak mau ketemu istri yang sudah nikahi 20 tahun. Dia udah berubah katanya. Udah cerewet. Saya nggak tahu di Ambon, tapi kalau di Jakarta, kafe yang baru-baru muncul setiap hari itu. Baru muncul, dan selalu penuh. Tapi saudara, rumah yang tadinya memberi kita sukacita juga memberikan kita air mata. Bukan hanya kesedihan, ratapan, tapi juga kita kadang-kadang frustrasi terhadap perkawinan kita. Kami 2 kali hampir mau berpisah dengan istri saya. Mungkin karena saya pendeta kali nggak jadi pisah. Iya. Pendeta tidak beda dengan saudara-saudara. Sama. Kita kadang mau menyerah. Istri saya udah pamit. Udah aku tinggal di Malang aja, saya tinggal di Jakarta. Tapi itu pergumulan yang sangat normal. Kita hidup dengan pasangan yang sangat berbeda dengan kita. Di situ kita menerima kebahagiaan, tapi juga rentan dengan penderitaan. Ada sukacita, ada juga kengerian. Sudah bisa bayangkan, banyak orang depresi karena perkawinan. Sehingga kadang-kadang ada anak-anak muda single, oh aku nggak mau nikah, lebih bahagia sendiri. Tapi saudara, itu sesuatu dinamika yang normal. Menikah itu memang berisiko. Tapi sendiri mungkin jauh lebih berisiko. Semua keputusan ada risikonya. Perkawinan itu sangat berisiko. Tapi ini suatu panggilan. Ini satu perjanjian. Ini satu covenant. Sesulit apapun, seberat apapun, kita menjalaninya. Ada keindahan yang kita syukuri, tapi juga ada keberdosaan. Kita kadang-kadang jatuh. Kita kadang gagal menjadi pasangan, gagal menjadi orang tua. Saya mungkin di mata orang pembicara yang bagus. Saya pernah menjadi gembala yang sukses.
Tapi saya bukan ayah yang baik buat anak-anak saya. 2 anak saya pernah depresi. Walaupun sekarang mereka baik, tapi prosesnya bertahun-tahun. Bukan waktu yang mudah saya harus jalanin ini. Saya tidak mau menceritakan hasil, saya mau menceritakan proses. Karena kita belum selesai. Satu yang saya syukuri, kalau ada konflik, waktu istri saya masih tidur, saya bilang sama Tuhan, terima kasih istri saya masih hidup. Anak saya masih hidup. Artinya ada kesempatan untuk mengalami anugerah Tuhan dalam perkawinan itu. Belum selesai. Saudara yang terkasih, ada kenyamanan, next ya. Tapi kadang-kadang kita juga gelisah, cemas. Mau kemana dibawa keluarga ini? Ini masa depan anak-anak saya seperti apa? Saya juga mulai putus asa waktu anak saya nilainya jelek, malas sekolah, main game terus. Nilai akademisnya cuma 2,3. Berapa bulan dia tamat SMA, dia menerima Kristus dari seorang ateis. Dan belajar sungguh-sungguh, dia bilang aku mau sekolah ke Amerika Pak. Ya, ini depresi, pecandu game, ateis, autis. Saya mau ke Amerika Pak. Nilainya cuma 2,3. Saya mau ke Amerika Pak. Ya kami usahakan, dia berangkat. Dan nilainya bagus. Prestasinya bagus. Perkembangannya bagus. Jadi jangan anggap remeh dulu anak-anak yang sekarang seolah-olah nggak punya masa depan. Karena masa depan bukan di tangan kita, masa depan di tangan Tuhan. Ya, anak itu bukan milik kita, itu titipan, titipan saudara-saudara. Ada yang lebih bertanggung jawab, Bapa di sorga. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal negatif, hal yang buruk, hal yang jahat. Yesus juga membiarkan Yudas Iskariot mengkhianati dia dia tidak tahan. Karena itu menjadi contoh untuk murid-murid selanjutnya. Kalau dalam bahasa sekolah minggu, Yudas itu adalah alat peraga di tangan Tuhan. Ini contoh. Ada yang setia, ada yang tidak setia. Dalam pertemanan kita ada Yudas. Yesus pun pernah mengalami Yudas. Ayub juga alat peraga di tangan Tuhan. Orang baik, saleh, takut Tuhan, menderita. Saudara mungkin sekarang menjadi alat peraga di tangan Tuhan. Saudara menderita bukan karena saudara berdosa, bukan karena tidak cinta Tuhan. Saudara sedang disiapkan menjadi alat peraga di tangan Tuhan. Keluarga adalah mama yang melahirkan. Tapi juga bisa mama yang mengerikan, yang ngomel-ngomel, bawel, cerewet, dominan. Sampai anak kita memilih, aku berkurung aja di kamar daripada ketemu mamaku. Bapak-bapak yang mendoakan. Istri saya dikatakan dokter kan susah sekali hamil. Saya berdoa, Tuhan jawab, kasih 2 anak. Saya abaikan, saya tinggalkan, saya sibuk dengan pelayanan. Begitu kita saudara yang mendoakan, melahirkan, tapi kita juga yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang pernah kita minta kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mesti lihat jam ini, tinggal 10 menit lagi nih. Ada orang-orang yang masih pada tatanan imajinasi. Sudah dewasa, tapi pikirannya kanak-kanak. Karena luka masa kecil, membuat kita tidak bisa dewasa, tidak bertumbuh, tidak tangguh. Emosi kita juga masih kanak-kanak, gampang merajuk. Ya, saya waktu menikah, punya anak 1, umur saya 30. Tapi emosi saya waktu itu umur anak 7 tahun.
gampang merajuk. Tapi setelah kita dewasa, dilatih oleh penderitaan, kita menjadi tahan. Kita menjadi kuat tinggal dalam perkawinan. Walaupun perkawinan itu melukai. Karena emosi kita udah lebih dewasa. Ya kan? Kalau nggak percaya, nanti malam coba lihat pasanganmu. Lebih banyak menyakiti atau menyayangi? Menyakiti, Pak. Pertanyaannya, kok masih tinggal sekamar? Sama juga kita lihat anak kita. Melawan, tapi kita tetap sayang. Anda sudah naik kelas. Tapi ada orang-orang yang bukan saja cakap menderita, bukan saja cakap mencintai orang yang melukai dia. Dia bukan saja cakap mencintai lukanya, tapi dia mengubahnya dan mengolahnya menjadi banyak karya, musik, lagu, puisi, dan karya-karya yang lain. Seperti Beethoven yang mengarang begitu banyak musik yang spektakuler, itu lahir dari penderitaannya yang sangat, dari kemiskinannya yang luar biasa, dan dari penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Dia menghasilkan musik yang membuat kita nyaman untuk mendengarkannya. Beethoven. Saudara yang terkasih, tapi dari semua cerita tadi, dari semua badai konflik perkawinan kita, hal yang terburuk bukanlah perceraian, bukanlah anak pakai narkoba, bukanlah anak melawan kita, bukanlah jatuh miskin, bukanlah di PHK. Hal yang terburuk adalah kalau kita mati di bawah hukuman Allah, karena tidak ada tanda-tanda salib Kristus dalam hidup kita. Itu yang menjadi fokus setelah saya mulai cuti 4 tahun. Saya ingin membawa anak saya kepada Kristus. Lebih daripada saya menjadi orang yang terkenal. Saya mau pilih bagus retreat, bagus mundur. Saudara yang terkasih, keluarga juga tidak jarang membuat kita sengsara, tersalib. Mendapat masalah-masalah berat. Dulu rasanya nggak ikut Tuhan, ya biasa-biasa aja. Bila sungguh-sungguh, maka tekanan dan masalah itu juga datang sungguh-sungguh sama kita. Masalah makin banyak. Salib memang hadir untuk mengganggu. Hadir untuk mengacaukan hidup kita. Yang tadinya tenang, yang tadinya aman, yang tadinya mapan, tiba-tiba terganggu. Seperti badai yang menggoncangkan jiwa kita. Kenapa? Supaya kita lari kepada pencipta itu. Kita lari kepada sang anak manusia itu. Kita lari kepada Kristus dan kita memandang kepada salibnya. Coba kalau kita baik-baik, tenang-tenang, malam-malam masih doa enggak? Ya doa sih, doa pendek. Tuhan aku capek, ngantuk, amin. Enggak jarang aminnya besok pagi. Iya enggak? Tapi kalau udah ada masalah yang berat, pasang lutut gitu, oh Tuhan, nangis-nangis kita. Kenapa? Karena ada masalah yang berat. Mungkin juga nggak datang ke gereja lah, udah tenang. Kasih anak, kasih Om Kris, ini persembahan Bapak. Bapak nggak gereja? Nggak perlu, persembahan aja. Wah dulu waktu miskin masih jabatan rendah. Wah tapi udah mulai jabatan, yang datang cuman persembahan. Terus keluarga memang didesain oleh Allah. Bukan hanya untuk mengelola dunia, tapi didesain untuk peperangan rohani. Peperangan rohani bukan di gereja, saudara-saudara.
Bukan. Iblis agak absen di sini. Segan dia. Karena udah ditengking-tengking tadi kan. Dia tunggu kita di rumah. Di rumah dia menunggu kita. Di sana kita akan dikacaukan. Emosi kita dikacaukan, pikiran kita dikacaukan, komunikasi kita dikacaukan, relasi kita dirusak. Dia tunggu kita. Saudara, ada konsep yang salah dari jemaat. Ke gereja mencari berkat, itu salah besar. Gereja bukan untuk mencari berkat, karena Tuhan memberkati kita di dalam dan melalui keluarga. Di rumah. Gereja tempat berbagi berkat yang kita dapat di rumah. Ya. Makanya banyak jemaat sekarang anggota gereja Kristen jalan-jalan. Nggak ada berkatnya, pindah dia. Nggak ada berkatnya, pindah dia. Nggak ada berkatnya, pindah dia. Dia lupa berkat itu ada di rumah kita masing-masing. Ya, di sanalah kita menerima kehadiran, perhatian, pengampunan, penerimaan. Itu di rumah. Mulai minggu depan jangan lagi berpikir di gereja cari berkat Tuhan. No, berkat itu di rumah. Tema lembaga kami tahun ini adalah kembali pada keluarga. Saudara yang terkasih, ini hanya bisa dimenangkan oleh anugerah Tuhan. Jangan mengejar kesempurnaan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Saudara akan kecewa. Juga jangan mencari kebahagiaan dengan perkawinan. Itu bukan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah pertumbuhan, growth. Bukan happiness. Juga bukan kesembuhan. Bukan kekayaan. Saudara, saya bersyukur saya sama istri, kami belajar banyak tentang genogram pohon keluarga. Kami temukan silsilah dari Tuhan Yesus. Juga banyak yang brengsek, rusak, ada kawin incest, ada yang jual istri, ada yang berzina, ada yang membunuh. Tapi kenapa Tuhan menjaga garis ini walaupun tidak sempurna? Karena dia tidak merencanakan keluarga kita sempurna. Dia menyempurnakan karya keselamatannya di dalam melalui keluarga yang tidak sempurna. Saudara yang terkasih, salib meskipun banyak membuat kita konflik. Martin Luther mengatakan itu adalah tempat yang paling aman, yang paling melegakan, yang paling memulihkan dari semua yang ada di dunia ini, kata Martin Luther. Ya, sekali-sekali nggak apa-apa ke kafe, tempat yang aman di kafe. Ya. Tapi saudara-saudara, sekali saudara bertemu dengan salib, seperti yang dikatakan Yesus, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, sentosa, ketenangan, kedamaian. Konseling mengajarkan saya, Anda boleh menikmati kegelisahan. Anda boleh tenang dalam depresi. Anda boleh menikmati anxiety kalau Anda datang kepada Kristus. Tidak ada yang salah dengan depresi. Itu penyakit, kecemasan, itu penyakit. Tapi kalau saudara datang kepada Kristus, saudara akan tetap tenang. Itu yang namanya lega. Lega bukan berarti masalah tidak ada. Masalahnya tetap ada. Tapi kelegaan itu adalah garansi yang diberikan Tuhan kepada orang yang datang kepadanya. Saudara yang terkasih, Kristus bukan hanya mati mengalahkan dosa, meniadakan kutuk, tapi juga
Dia menyediakan damai. Terakhir, sebelum saya disuruh turun, dari tadi saya nggak lihat 15 menit, 10 menit di mana itu. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Udah bertahun-tahun tidak juga dijawab. Anak kami ateis 6 tahun, pecandu game 6 tahun, dia depresi hampir 9 tahun. Ternyata Tuhan lebih ingin memberikan dirinya, menemani kita dalam masalah, daripada menjawab doa kita atau memberikan mujizatnya. Tidak kurang panjang tangannya menolong, tidak kurang kuasa dia membuat mujizat. Tapi dia tahu watak dan mental kita. Kalau dijawab, langsung kita lupa akan Tuhan. Lupa. Seperti orang Israel, dibebaskan dari bangsa lain, menyembah berhala. Justru Tuhan mau karakter kita lebih kuat daripada memberikan mujizat. Saudara yang terkasih, karena itu fokus kita, mari kita arahkan bukan kepada pemulihan, bukan pada kesempurnaan, bukan pada kesembuhan, bukan pada kebahagiaan, bukan pada kekayaan, bukan pada kesuksesan, ketenaran. Fokus kita kepada salib Kristus.